Kemudian juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Suharmen, Deputi Sinka, Badan Kepegawaian Negara. Terima kasih Pak Deputi sudah hadir bergabung bersama teman-teman semua di sini. Mudah-mudahan nanti akan mendapatkan juga pencerahan dari Pak Deputi terkait dengan teknis pelaksanaan dari pengadaan kita di tahun 2024 ini. Juga Bapak Ibu sekalian, ini sudah hadir juga rekan-rekan kita dari kementerian lembaga, ada juga Bapak Ibu Sekjen, Bapak Ibu Kepala Biro, juga teman-teman para pengelola kepegawaian, juga teman-teman sekretaris daerah, para kepala BKPSDM, teman-teman pengelola instansi daerah. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian mengikuti kegiatan ini, dan saya kira ini peserta nih Pak Deputi, Pak Arman, cukup banyak sekali yang sudah gabung Bu Ses bersama kita di sini, dan tentunya kita ingin mengefektifkan waktu saja sehingga tidak bisa langsung bertemu, tapi saya kira yang paling penting adalah Bapak Ibu sudah banyak sekali mempersiapkan hal-hal, tinggal bagaimana mengeksekusi nanti untuk proses pelaksanaan pengadaan di tahun 2024. Saya kira sudah banyak yang tidak sabar ya, masyarakat juga sangat menunggu proses ini, sehingga kita selaku instansi pemerintah baik pusat maupun daerah harus sesegera mungkin memenuhi ekspektasi masyarakat, khususnya bagi rekan-rekan kita, adik-adik kita, putra-putri terbaik kita yang memang ingin mengikuti seleksi atau ingin mengabdi menjadi aparatur sipil negara. Apalagi data dari BKN menunjukkan bahwa saat ini kita masih butuh gitu ya ASN-ASN khususnya untuk menjawab tantangan-tantangan kita ke depan ya. Walaupun saat ini jumlahnya sudah 4,6 juta, mungkin nanti ada data terbaru mungkin dari Pak Deputi ya. Itu mungkin nanti akan lebih berkembang lagi. Apalagi nanti ada pengembangan untuk talenta-talenta bukan hanya PNS tapi juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau di P3K. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, arah kita dari aspek kebijakan memang untuk formasi saat ini, bahkan di tahun 2021 sampai dengan saat ini, formasi untuk P3K masih terbuka lebar, karena memang ini menjadi satu kebutuhan. Bukan saja untuk penyelesaian tenaga non-ASN, tapi juga kita butuh orang-orang hebat yang bukan hanya PNS, tapi juga P3K. Nah, makanya kalau kita lihat komposisi untuk jabatan fungsional kita, itu terus naik. Ya, sekarang ini sudah hampir 70%. Karena ini termasuk juga rekrutmen bagi teman-teman yang P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kita pun mungkin putra-putri kita tidak perlu dihadapkan bahwa ketika jadi ASN itu harus PNS, tidak juga gitu ya. Jadi silahkan aja, ada pilihan kalau memang ada kesempatan di PNS, silahkan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan organisasinya. Tapi memang apabila dibutuhkan dia untuk yang P3K itu juga tidak tertutup kemungkinan. Jadi kesempatannya itu masih terbuka lebar. Nah, oleh sebab itu penting Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk melihat kira-kira kebijakan kita ke depan ya untuk pengadaan ini menjadi penting. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, langkah-langkah strategis juga nanti ya. Mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian, saya lanjut ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini juga penting kita ketahui bersama bahwa setelah ada Undang-Undang 20 2023 tentang ASN, tentunya kita juga perlu kembali menata kembali regulasi-regulasi terkait dengan pengadaan ASN. Dan ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini sudah terbit Permen 46 tahun 2024. Dan ini belum lama juga melalui proses pengundangan. Jadi yang menjadi dasarnya adalah tadi Permen 46 2024 ini bukan tentang pengadaan PNS atau P3K, tapi tentang pengadaan aparatur sipil negara. Tentang pengadaan aparatur sipil negara. Dan ini melalui proses yang cukup panjang. Nah, kemudian juga nanti kita sedang mempersiapkan beberapa keputusan Menteri Pan-RB terkait turunan dari Permen-Pan 6 2024, sehingga nanti akan ada fleksibilitas di dalam sistem pengaturannya. Nah, dengan demikian maka Bapak Ibu sekalian harapannya nanti
setelah permen ini kita akan segera membuat regulasi-regulasi selanjutnya supaya bisa memberikan fleksibilitas di dalam sistem pengaturannya. Nah, yang menjadi arah kebijakan kita untuk prioritas kita tetap kami sampaikan berkali-kali, termasuk juga ini selalu disampaikan oleh Pak Menteri, adalah kaitan dengan fokus untuk pelayanan dasar, guru dan kesehatan. Ini mohon fokus khususnya untuk teman-teman di daerah. Termasuk juga ini akan terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, yang lebih penting adalah Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk instansi pusat, untuk talenta-talenta baru ini mungkin akan diarahkan ke IKN. Nah, jadi bagi instansi pusat, bahwa rekrutmen tahun ini nanti diutamakan untuk ke IKN. Nah, dengan demikian, maka Bapak Ibu sekalian ini harus dilakukan nanti secara bertahap, kira-kira mana-mana saja nanti yang akan segera berangkat atau ditempatkan di IKN untuk teman-teman yang talenta-talenta baru ini. Karena di sana sistem pemerintahannya memang sudah digital dan sebagainya, maka kita butuh tenaga-tenaga tadi, orang-orang yang memiliki talenta-talenta terbaik dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Nah, kita pun mendorong di dalam Perpa BKN itu juga mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan memang yang terdampak transformasi digital. Nah, makanya Bapak Ibu ketika diperpal oleh teman-teman BKN mungkin ada jabatan-jabatan yang tidak selaras gitu ya. Nah, itu mungkin itu nanti dipertimbangkan. Nah, dengan demikian faktor-faktor ini nanti dari kebijakan kita supaya memperhatikan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dari arah kebijakan kita sebetulnya dari mulai awal kita sudah memasuki beberapa tahapan. Ya, dari mulai ada surat permintaan kebutuhan, ada usulan yang melalui platform digital, termasuk izin prinsip, sarana prasarana, pertimbangan teknis BKN dan sebagainya, maka kita harus sudah sekarang menetapkan formasi nasional dan kebutuhan ASN ya setelah mendapatkan Pertek BKN dan pendapat Menteri Keuangan. Nah, dengan demikian kami sekarang sudah mempersiapkan khususnya yang untuk CPNS ya nanti segera mungkin juga untuk P3K untuk tahapan kita saat ini. Nah, oleh sebab itu saya kira teman-teman kan sudah terbiasa juga melaksanakan pengadaan ini. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu sekalian dengan adanya penetapan nanti yang akan kami serahkan ke Bapak Ibu sekalian itu sudah bisa sesegera mungkin dilaksanakan. Karena nanti mungkin dari Pak Deputi, dari Pak Harmen juga akan menyampaikan beberapa poin teknis dan sesungguhnya ketika proses penetapan itu sudah dilakukan dan disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, nanti BKN sudah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk jadwal-jadwal penyelesaiannya. Ya, kemarin tahap awal sekolah kedinasan sudah berjalan. Nanti untuk CPNS, nanti juga untuk P3K. Jadi tahapan fleksibilitas ini sudah kita jalankan ya. Kemarin untuk sekolah kedinasan, ya kemudian juga ada CPNS, kemudian nanti ada P3K. Nah, Bapak Ibu sekalian, cuma sayangnya memang dari proses yang sedang kita lakukan ini, dari 2,3 juta yang sudah disiapkan, itu hanya kurang lebih 1,3 juta. Ya, yang total usulan ya, baik CPNS pusat maupun daerah, termasuk juga P3K. Nah, P3K itu karena memang kita sebetulnya dari 1,2 juta itu nanti juga kita akan menunggu hasil perpal dari BKN. Kemudian nanti kita akan mengambil kebijakan-kebijakan apa untuk penyelesaian tenaga non ASN khususnya melalui proses P3K. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi teman-teman P3K yang sudah 1 tahun, nanti kalau ingin melamar CPNS itu juga dipersilahkan, ya. Tapi paling kurang 1 tahun dia tidak harus berhenti dulu dari P3K-nya, ya. Jadi kalau dia tidak diterima, dia bisa kembali ke P3K-nya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini dari penetapan tahun 2024 untuk CPNS ini telah ditetapkan kebutuhan CPNS secara nasional ya itu melalui Kepmenpan 289 tahun 2024 ya. Jumlah kebutuhan CPNS di 2024 ini sebesar 284.454 nih yang terdiri dari kebutuhan instansi pusat ada 130.341, kemudian kebutuhan daerah itu 148.013
dan kebutuhan CPNS dari lulusan sekolah kedinasan ada 6.027. Jadi ini kesempatan barangkali yang cukup lumayan besar untuk memberikan ruang kepada putra-putri terbaik kita untuk mengikuti seleksi uh, di aparatur sipil negara. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ini proses-proses ini yang harus kita lihat nanti. Tentunya Bapak Ibu harapannya sudah melakukan perencanaan pengadaan itu dengan baik. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sesmen, kira-kira langkah-langkah apa saja nanti yang harus dilakukan, termasuk juga pengumuman dan sebagainya, kesempatan untuk pelamaran, seleksi, dan sebagainya. Nah, harapannya Bapak Ibu tentunya dengan proses ini kita bisa sama-sama mengawal baik teman-teman pusat maupun daerah. Jadi jangan sampai nanti ada oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selain itu juga Bapak Ibu sekalian, pengadaan untuk PNS ini tentunya ini akan terkait dengan kebutuhan yang bersifat umum, ya nanti orang akan berkompetisi dan kebutuhan-kebutuhan khusus. Nah, tentunya kebutuhan khusus ini pun ini tetap harus kompetitif, ya misalnya nanti untuk penyandang disabilitas, kumlot, diaspora, ya putra-putri wilayah Papua, putra-putri wilayah Kalimantan terkait dengan kesempatan mengabdi di IKN, dan juga untuk putra-putri daerah tertinggal. Tentunya mereka tetap harus kompetitif, kemudian juga harus bisa bersaing dengan baik. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, tentunya baik instansi pusat maupun daerah dengan komposisi seperti itu, maka ini juga akan memberikan ruang yang lebih besar kepada teman-teman. Nah, untuk kebutuhan untuk penilaian nanti NAB yang diberikan kepada para pelamar nanti ini sesuai dengan Permenpan kita di tahun 2024, maka untuk kebutuhan umum dan kebutuhan khusus wilayah Kalimantan, Bapak Ibu bisa lihat nanti, berarti kalau yang kebutuhan umum itu nanti termasuk yang Kalimantan itu nanti dia posisi TWK-nya di posisi 65, NAB-nya, TIU-nya 80, TKP-nya 166, dan kumulatifnya itu 311. Nah, untuk yang kebutuhan khusus berarti yang 85 wajib, tapi kumulatifnya itu kurang lebih 311. Nah, begitu juga dengan kebutuhan khusus disabilitas, ya, putra-putri Papua, daerah tertinggal, itu NAB-nya di posisi 60, kumulatifnya itu 286. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa dilihat di dalam Permenpan kita yang baru. Nah, oleh sebab itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini adalah Bapak Ibu jangan lupa bahwa laksanakanlah proses pengadaan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu mungkin sering menemui hal-hal ya yang terkait orang menggugat dan sebagainya. Jadi basis kita itu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, oleh sebab itu maka yang penting juga adalah kita harus menjaga integritas dan moralitas kita dalam proses pengadaan ini. Jangan sampai ada yang dizolimi, ya. Jangan sampai ada yang dirugikan, ya. Makanya kita harus berpegang kepada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya juga mohon Bapak Ibu bisa mencermati kualifikasi jabatan dan unit kerja karena ini akan menyangkut administrasi yang harus dijalankan, ya. Kemudian juga mengikuti tahapan seleksi yang telah ditetapkan, ya. Kemudian juga memperhatikan alokasi untuk kebutuhan tertentu, ya. Nah, oleh sebab itu maka melalui proses ini mudah-mudahan nanti kita tidak mendapatkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Jadi mari kita hadapi bersama-sama gitu Bapak Ibu sekalian dengan niat baik, ya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kita jaga integritasnya dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu nanti secara teknis ya dari Pak Deputi, nanti dari Pak Deputi Pak Harmen, dari Pak Deputi Sinka juga nanti akan menyampaikan beberapa poin terkait juga persiapan BKN khususnya dalam kerangka pengadaan ASN kita di tahun 2024. Sekali lagi terima kasih Pak Deputi di tengah-tengah kesibukan beliau nih luar biasa ya, sudah bisa hadir. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi yang paling akurat ya dari beliau terkait proses ini. Termasuk juga nanti dari tim teknis teman-teman Menpan dengan BKN juga nanti akan bergabung juga Pak. Nanti kalau ada hal yang teknis ya bisa ditanyakan kepada tim teknis dari Pak Deputi, dari BKN, juga dari kami.
Sekali lagi terima kasih Pak Deputi dan teman-teman sekalian atas kehadiran dan kesediaannya ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas-tugas ini ke depan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melindungi dan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjalankan semuanya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kami kembalikan ke Mbak Tanaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abbas Subagja selaku PLT Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan-RB. Untuk selanjutnya, paparan materi akan disampaikan oleh Bapak Suharmen Eskom MSI selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Kepada Bapak Suharmen, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Baik, makasih Mbak Tanaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Sesmen Pan-RB, Bu Rini. Yang kami hormati Bapak PLT Deputi SDMA, Pak Abbas Subagja. Terima kasih Pak Deputi. Kami hormati seluruh rekan-rekan BKD, BKP SDM, BKPP yang hadir pada pagi hari ini. Mbak Tanaya, saya mau share screen. Jadi apakah sudah terlihat belum, Mbak ya? Sudah terlihat belum? Izin Bapak, izin Bapak sedang diproses oleh operator. Saya bisa share screen sendiri ya? Bisa Bapak, sudah bisa untuk diproses Ya. share screen-nya, silahkan. Ini sudah bisa terlihat belum? Share screen saya. Izin Pak, untuk sekarang belum Pak. Oh, saya lagi sebentar. Iya, sudah kelihatan ya, Mbak Tana ya? Sudah. Izin Pak, sudah Pak. Oke, ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Next saja, Mas Rigi. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak, sorry, mohon maaf bahannya keliru yang ditayangkan Mas Andi. Jadi sebetulnya saya sudah kirim ke Mas Diki. Ya, di slideshow. Ya, next saja. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kami ingin menyampaikan sedikit klarifikasi bahwa sekarang ini kan pada dasarnya proses penetapan nomor induk pegawai P3K seleksi tahun 2023 masih berlangsung. Jadi setiap bulannya terjadi penambahan jumlah pegawai kita. Ini adalah statistik ASN per 1 Juli 2024. Jumlah sekarang itu sebanyak 4.758.730 orang. Proses penetapannya belum sepenuhnya diusulkan oleh instansi, tetapi dari semua usulan yang masuk melalui layanan penetapan NIP di SIASN sampai dengan per 1 Juli sudah 4.758.730 orang. Yang terdiri dari 77% itu adalah pegawai negeri sipil dan 23% adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dengan komposisi antar wilayah itu sebanyak 78% adalah pegawai daerah sebanyak 3.725.730 orang dan instansi pusat sebanyak 1.033.000 orang. Nah, ini adalah sebagai pengantar saja jumlah ASN kita saat ini per 1 Juli 2023. Next, Mas. Bapak Ibu yang kami hormati, mulai tahun ini kita sudah melakukan integrated layanan sebagaimana yang selalu diarahkan oleh Bapak Menteri Pan-RB kepada kita semua, termasuk juga pada saat Presiden melakukan launching InaGovTech. Nah, di dalam proses pengusulan peta jabatan dan rincian penetapan kebutuhan aparatur sipil negara yang dilakukan oleh setiap instansi itu sudah dilakukan melalui sistem informasi aparatur sipil negara yang terintegrasi.
Nah, saya hanya ingin flashback saja bahwa untuk layanan perencanaan ASN ini, perencanaan kebutuhan ASN ini ada beberapa layanan yang ada di situ, mulai dari penyusunan peta jabatan dan informasi jabatan, kemudian layanan formasi, alokasi formasi yang terintegrasi dengan teman-teman di Kementerian Pan-RB, kemudian usulan rincian formasi, kemudian penerbitan Pertek BKN, termasuk sampai dengan proses verifikasi dan validasi yang terhadap usulan formasi secara online oleh teman-teman di Kementerian Pan-RB. Dan tentu juga terakhir adalah melakukan pencetakan atas rincian penetapan formasi yang ditandatangani oleh Pak Menteri nanti. Nah, fitur ini juga kemudian terintegrasi tidak saja dengan teman-teman di Kementerian Pan-RB, tetapi juga dengan teman-teman di Kementerian Dikbud, terutama terkait dengan data sekolah, kemudian dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan terkait dengan fasilitas layanan fasilitas kesehatan dan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan dengan instansi pembina. Next, tentu kita akan mengintegrasikan dengan jabatan fungsional, pembina jabatan fungsional lainnya. Next, Bapak Ibu yang kami hormati, next, Mas. Next, kok belum tayang? Nggak berubah sini. Saya kok nggak berubah. Oh, iya. Bapak Ibu yang kami hormati, integrasi ini adalah sebagaimana terlihat di dalam tayangan, di mana data yang dialirkan tidak saja dari teman-teman di Kementerian Pan-RB, tetapi juga nanti terintegrasi di internal layanan yang ada di Badan Kepegawaian sendiri. Mulai dari lokasi formasi, jabatan, pendidikan, jumlah kebutuhan, batas usia, keahlian, rentang penghasilan. Semua data-data ini kemudian nanti akan dialirkan masuk ke dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Artinya apa? Artinya ke depan instansi tidak perlu lagi kemudian melakukan setting terkait dengan formasi, terutama terkait dengan jabatan, pendidikan, gaji, keahlian pada SSCASN. Dan BKN tentu juga tidak perlu lagi melakukan validasi formasi pada SSCASN, karena data dari SIASN sebagaimana yang telah Bapak Ibu input sebelumnya kemudian ditarik melalui web service ke dalam sistem layanan sistem seleksi calon aparatur sipil negara, termasuk di dalamnya juga terkait dengan data pendukung data pendukung yang dibutuhkan di dalam seleksi ini, terkait mulai dari referensi jabatan sampai dengan referensi pendidikan. Next. Nah, pada akhirnya nanti begitu selesai seleksi dilakukan, data kemudian kembali dialirkan ke SIASN untuk dilakukan proses penetapan nomor induk pegawai pada saat yang bersangkutan kemudian diangkat menjadi calon aparatur sipil negara. Nah, data formasi pada SSCASN yang terintegrasi juga dengan layanan kebutuhan perencanaan ini itu pada dasarnya untuk menjamin bahwa data penetapan formasi itu akan konsisten dengan data formasi di sistem calon aparatur sipil negara sampai dengan nanti penetapan usulan nomor induk pegawai ataupun nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kami di Badan Kepegawaian Negara juga sudah menyiapkan beberapa portal dalam konteks untuk sistem seleksi ini, terutama terkait dengan portal ASN Karir yang nanti tentu saja akan menginformasikan kepada calon pelamar informasi terkait dengan jabatan yang akan dilamar, uraian dari jabatan tersebut, termasuk dengan rentang penghasilan yang akan diterima oleh yang bersangkutan. Kemudian juga beberapa layanan yang memang telah ada sebelumnya seperti registrasi admin yang agar seluruh proses seleksi ini juga kemudian dapat dipertanggungjawabkan sehingga user-user yang kemudian dapat mengakses terhadap sistem tentu saja juga harus terregistrasi dengan baik. Kemudian juga ada layanan admin, layanan pendaftaran, verifikasi, pengolahan nilai, helpdesk maupun
dashboard dan layanan terintegrasi. Nah, beberapa fitur tentu saja nanti pada akhirnya akan dilakukan penyesuaian, akan sangat tergantung pada penetapan peraturan dari Pak Menteri Pan-RB terkait dengan pedoman pelaksanaan seleksi tahun 2024 ini. Next. Ini adalah mekanisme registrasi admin nanti Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu PPK, pejabat pembina kepegawaian, menunjuk satu orang pegawainya untuk menjadi admin di instansi pada sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Nah, penugasannya juga nanti langsung diupload di sistem dokumen penunjukan penugasan yang bersangkutan. Nah, setelah yang bersangkutan ditunjuk sebagai admin, maka lanjut next. Admin nanti akan bisa melakukan beberapa setting untuk instansi pusat, misalnya dapat melakukan pengelompokan formasi untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama. Begitu juga dengan instansi juga dapat melakukan pecah formasi dari jenis formasi umum ke khusus pada menu formasi dan melakukan setting persyaratan dokumen apa saja yang kemudian diperlukan yang perlu dilengkapi oleh calon pelamar. Next. Ini adalah bentuk portal ASN Karir yang nanti akan juga menjadi informasi kepada seluruh calon pelamar terkait dengan setiap jabatan yang akan dilabel. Misalnya terkait dengan jabatan peranata ahli komputer, misalnya peranata komputer. Apa saja sebetulnya kualifikasi yang diperlukan dalam jabatan tersebut. Kemudian kalau yang bersangkutan diterima atau yang bersangkutan mendaftar, apa saja nanti uraian tugas yang akan dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu juga kemudian bisa memasukkan atau menambahkan kalau ada persyaratan-persyaratan keahlian spesifik yang diperlukan. Misalnya yang dibutuhkan dari peranata ahli komputer misalnya adalah orang yang mengerti mengenai cyber security misalnya. Maka keahlian terkait dengan cyber security tentu lebih diutamakan, even yang bersangkutan memiliki latar belakang pendidikan teknologi informasi dan komunikasi misalnya. Tetapi karena teknologi informasi dan komunikasi tadi memiliki banyak sekali jurusan, mulai dari programming, UI, UX, termasuk juga yang bertanggung jawab di sisi back end misalnya, atau termasuk yang bertanggung jawab sisi networking misalnya, maka keahlian spesifik yang dibutuhkan supaya kita kemudian bisa mendapatkan orang yang tepat sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan, maka bisa dimasukkan kualifikasinya di dalam portal ASN Karir ini. Nah, di dalam portal ASN Karir itu juga nanti akan terlihat daftar formasi apa saja yang kemudian dibuka dibuka kepada seluruh calon pelamar. Next. Nah, itu adalah sebagai pengantar Bapak Ibu di dalam terkait dengan kesiapan sistem yang sudah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara. Nah, sebelum kita nanti mengikuti seleksi, tentu ada beberapa persiapan yang harus dilakukan terutama oleh Bapak Ibu di panitia instansi. Kami tentu berharap Bapak Ibu sudah melakukan evaluasi atas pelaksanaan seleksi sebelumnya. Dan yang kedua, pada persiapan Bapak Ibu perlu menugaskan satu orang pegawai sebagai admin di sistem, dan Bapak Ibu perlu betul menyusun petunjuk teknis terkait dengan seleksi administrasi dan mekanisme jawaban sanggah. Nah, terkait dengan petunjuk teknis seleksi administrasi ini, mohon berhati-hati betul, karena setiap tahun kami selalu menemukan hal yang sama, di mana pada saat Bapak Ibu melakukan seleksi administrasi, ada orang yang seharusnya tidak eligible atau seharusnya yang bersangkutan tidak lulus seleksi administrasi, tetapi kemudian Bapak Ibu luluskan. Karena seleksi administrasi ini adalah menjadi tanggung jawab panitia instansi, maka mohon berhati-hati betul pada saat Bapak Ibu akan melakukan seleksi administrasi. Bahkan bisa juga terjadi sebaliknya. Orang yang kemudian seharusnya tidak lulus seleksi administrasi, tetapi kemudian Bapak Ibu luluskan. Nah, hal-hal yang seperti ini tentu pada akhirnya akan sangat mengganggu dan akan menjadi subjek sanggahan yang disampaikan oleh calon para peserta.
Yang kedua yang juga perlu disiapkan adalah konsep pengumumannya, termasuk syarat pendaftaran yang memang diperlukan di dalam jabatan-jabatan tadi. Nah, yang tahun lalu banyak sekali bermasalah atau kami temukan banyak sekali aduan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan format surat lamaran dan segala macam yang terkait dengan form-form yang Bapak Ibu perlukan. Nah, tolong kalau memang ada kebutuhan terkait dengan form ini, maka form-formnya tadi harus sudah ditayangkan di dalam pengumuman SSCASN. Sehingga para peserta tadi itu bisa mendownload format-format tadi untuk mereka isi sesuai dengan format yang Bapak Ibu butuhkan. Jangan sampai nanti di dalam seleksi administrasi Bapak Ibu tidak menggagalkan seseorang karena format surat lamarannya tidak sesuai dengan format surat lamaran yang seharusnya disampaikan, sementara Bapak Ibu juga kemudian tidak menyampaikan format surat lamarannya harus seperti apa, ditujukannya kepada siapa. Nah, ini kemarin banyak sekali kami menemukan persoalan yang sifatnya administratif tetapi kemudian jadi menggugurkan. Padahal kalau kita kemudian bisa transparan dari awal, bentuk format surat lamarannya seperti apa, mereka kemudian bisa mengikuti itu dengan baik, maka kalau yang bersangkutan tidak mengikuti itu, kita kemudian bisa Bapak Ibu tentu bisa menggugurkan yang bersangkutan atau men-TMS-kan. Nah, tetapi kalau formatnya kemudian tidak Bapak Ibu sampaikan di sistem, akhirnya semua orang kemudian berusaha untuk mencoba mencari tahu sendiri bagaimana format surat lamarannya, akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu. Nah, itu yang kemudian pada akhirnya digugurkan atau di-TMS-kan. Nah, seharusnya kalau memang itu diperlukan, maka tolong formatnya tadi itu disiapkan betul dan nanti ditayangkan di SSCASN-nya. Termasuk juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sesmen maupun Pak Aba terkait dengan seleksi kompetensi bidang. Kalau memang akan ada Bapak Ibu seleksi kompetensi bidang tambahan, maka pedoman seleksi kompetensi bidang tambahan ini sudah harus disampaikan dari awal. Jangan nanti pedomannya baru Bapak Ibu sampaikan setelah pelaksanaan seleksi kompetensi bidangnya. Itu akan menjadi tidak fair karena akan ada potensi kita dituduh melakukan mentarget seseorang. Jadi kalau memang akan ada seleksi kompetensi bidang tambahan seperti tahun lalu misalnya SKTT misalnya untuk guru, maka dari awal sudah harus diumumkan, even sebelum dilakukan pendaftaran. Apa saja yang kemudian dipersyaratkan di dalam SKTT misalnya, itu harus sudah diumumkan dari awal. Jangan sampai nanti pengumumannya baru muncul setelah pendaftarannya dibuka. Jadi hal-hal yang seperti itu akan menjadi subjek untuk sanggahan. Jadi kalau memang Bapak Ibu akan menyelenggarakan SKTT, maka SKTT-nya tadi sudah harus disampaikan sejak awal sebelum pendaftaran ini dibuka. Yang berikutnya adalah kalau Bapak Ibu akan melaksanakan titik lokasi mandiri, walaupun kemarin banyak sekali kami menerima surat yang tadinya sudah menyelenggarakan mandiri, tetapi tahun ini akan menyelenggarakan di titik lokasi BKN, maka tentu bagi Bapak Ibu yang akan menyelenggarakan secara mandiri, maka mohon sarana dan prasarana serta anggarannya tentu saja perlu disiapkan, termasuk penyiapan sarana dan prasarana ini juga harus sesuai dengan standar yang sudah ada di dalam peraturan BKN. Bagaimana standar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi dasar yang dilakukan secara mandiri di titik lokasi Bapak Ibu. Dan tentu saja kalau ini dilakukan secara mandiri, Bapak Ibu perlu menyiapkan SDM, mulai dari SDM yang nanti terkait dengan melakukan seleksi administrasi, termasuk nanti pada saat menjawab sanggah. Kami tentu menginginkan semua sanggahan yang disampaikan oleh calon para peserta itu betul-betul bisa dijawab dan dituntaskan sebelum kita bisa masuk ke dalam tahap seleksi tahap berikutnya. Sehingga tidak ada kemudian pengaduan yang menggantung yang kemudian berpotensi menimbulkan gugatan secara hukum oleh para peserta. Yang terakhir adalah di dalam tahap persiapan ini Bapak Ibu perlu melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi terkait dengan tahapan seleksi maupun mekanisme laporan atau aduan yang merupakan kewenangan instansi.
Kenapa ini menjadi penting? Karena banyak sekali aduan yang disampaikan itu tidak melalui sistem, sehingga banyak yang kemudian aduan-aduan yang tidak melalui sistem tadi yang disampaikan secara langsung kepada BKN, tetapi disampaikannya secara manual, seperti proses-proses waktu kita masih berada di zaman jahiliyah dulu. Nah, ini harusnya sudah dihindari. Bagaimana proses pelaporan, pengaduan itu dilakukan melalui sistem sehingga semua pengaduan itu bisa tercatat dengan baik dan dijawab juga secara baik oleh kita di pemerintah. Sehingga kalau nanti terjadi potensi gugatan secara hukum, maka pemerintah bisa menjelaskan bahwa pengaduan tadi atau aduan yang disampaikan tadi itu sudah diselesaikan sebelumnya melalui juga sistem, dan ini pasti juga akan tercatat. Nah, ada beberapa hal yang kemudian perlu Bapak Ibu pahami di dalam proses seleksi ini. Pertama, pada saat Bapak Ibu menginput persyaratan jabatan di sistem seleksi calon aparatur sipil negara, harus betul-betul sesuai dengan ketentuan. Jadi mohon dipastikan betul bahwa persyaratan jabatan di dalam sistem itu harus sama dengan yang Bapak Ibu umumkan. Jangan sampai nanti persyaratan jabatannya Bapak Ibu setting berbeda dengan persyaratan jabatan yang Bapak umumkan, sehingga ini kembali akan menjadi subjek gugatan dari para peserta. Jadi pastikan betul bahwa persyaratan yang ada di dalam sistem itu sama dengan ketentuan yang Bapak sampaikan di dalam pengumuman. Yang kedua adalah mengumumkan seleksi dengan persyaratan sesuai dengan Permenpan dan peraturan BKN. Jangan Bapak Ibu kemudian menambah atau mengurangi dari apa yang sudah ada di dalam ketentuan yang sudah dituangkan melalui peraturan Menteri Pan-RB ataupun melalui peraturan BKN secara teknis. Yang berikutnya adalah kami melalui sistem seleksi tidak akan memfasilitasi instansi mengajukan revisi kebutuhan formasi termasuk merubah persyaratan administrasi pada saat pendaftaran sedang berlangsung. Jadi kalau Bapak Ibu akan melakukan perubahan, tetapi perubahannya setelah pendaftaran dibuka, maka ini juga akan kembali menjadi subjek gugatan oleh para peserta. Dan kami menemukan banyak sekali kemarin gugatan yang disampaikan itu akibat dari seleksinya sudah dibuka, sudah ada pendaftaran yang mendaftar, tetapi kemudian Bapak melakukan revisi terhadap di dalam sistem SSCASN-nya. Nah, revisinya seringkali kemudian celakanya antara di SSCASN-nya tidak konsisten dengan yang ada di dalam pengumumannya. Nah, ini tentu akan menjadi subjek gugatan dari para peserta. Kemudian melakukan seleksi administrasi sesuai dengan persyaratan dan harus secara cermat memutuskan pada saat menolak ataupun menerima sanggahan administrasi yang diajukan pelamar. Jangan sampai nanti ada wilayah abu-abu yang kemudian wilayah abu-abu ini menjadi subjek bagi mereka untuk bisa melakukan gugatan kepada kita. Jadi kalau memang ingin ditolak dan tidak sesuai dengan persyaratan, ya tolak, tidak sesuai dengan persyaratan. Tetapi jangan buat persyaratan itu menjadi abu-abu sehingga pada akhirnya akan menjebak kita sendiri atau menjebak teman-teman di instansi pada saat melakukan seleksi administrasi. Dan berikutnya adalah memastikan semua sanggahan yang menjadi kewenangan instansi itu dijawab. Kalau yang menjadi kewenangan BKN, nanti kami bisa memastikan semua persanggahan yang masuk ke BKN itu juga akan dipastikan dijawab sanggahannya 100% selesai. Dan yang terakhir adalah panitia seleksi instansi wajib memahami rangkaian dari tahapan seleksi calon aparatur sipil negara sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak PLT Deputi SDMA. Next. Ini adalah titik lokasi yang ada di BKN saat ini, yang nanti tentu saja akan kami gunakan untuk seluruh proses rangkaian seleksi. Ada di BKN Pusat, ada di 14 kantor regional, dan 21 kantor UPT. Nanti tentu juga akan ada beberapa titik lokasi mandiri yang kami belum bisa tentukan, nanti tentu akan sangat tergantung kepada besarnya jumlah pendaftar yang ada di lokasi tersebut, dan tentu ketersediaan anggaran dari Kementerian Keuangan. Sementara kalau titik lokasi luar negeri seperti sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, karena masih ada kita akan mengakomodasi diaspora, maka kami tentu juga akan membuka titik lokasi luar negeri yang nanti insya Allah tentu akan bekerja sama dengan teman-teman di Kementerian Luar Negeri
baik itu di kedutaan besar ataupun di konsulat jenderal kita di luar negeri. Bahkan kalau kita tidak memiliki fasilitas konsulat jenderal, mungkin kita juga akan bekerja sama seperti kemarin di Taiwan. 2 tahun ini kita bersama-sama dengan teman-teman di Komisi Kamar Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan. Mudah-mudahan tahun ini kita juga masih bisa difasilitasi oleh teman-teman di KDI Indonesia di Taiwan. Next. Ini adalah rancangan nilai ambang batas yang tadi sudah disampaikan oleh Pak PLT Deputi SDMA. Saya hanya ingin menegaskan beberapa hal terkait dengan bagaimana bobot jawaban terkait dengan tes wawasan kebangsaan dan tes intelijensi umum. Untuk 2 jenis ini tentu akan penilaiannya adalah benar dan salah. Kalau benar itu akan mendapat poin 5, kalau salah akan mendapat poin 0. Kalau tidak menjawab maka tentu nilainya adalah 0. Sementara terkait dengan tes karakteristik pribadi, maka di sini tidak bisa ditentukan benar atau salah. Maka yang bisa dilakukan adalah kalau jawabannya paling mendekati atau paling sesuai dengan ekspektasi, maka tentu akan mendapatkan skor 5, tetapi kalau itu jauh dari ekspektasi yang diharapkan, maka tentu nanti nilainya adalah 1. Tetapi kalau tidak menjawab tentu akan nilainya 0. Nah, mereka yang lulus SKD itu adalah yang memenuhi nilai ambang batas dan atau berperingkat terbaik. Nanti pengumuman hasil SKD yang berhak untuk bisa mengikuti ke tahap berikutnya itu adalah 3 kali jumlah kebutuhan jabatan. Jadi kalau jabatan peranata komputer misalnya dibutuhkan 5 orang di instansi Bapak Ibu, maka nanti yang bisa ikut ke SKB-nya adalah 3 kali 5 atau 15 orang terbaik ya dari orang-orang atau mereka-mereka yang telah memenuhi nilai ambang batas terbaik diurut sebanyak 15 orang. Kemudian jika pelamar memperoleh nilai SKD yang sama dan berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, maka penentuan kelulusan SKD-nya secara berurutan mulai dari nanti dilihat dulu tes karakteristik pribadinya. Kalau nilai tes karakteristik pribadinya misalnya si A, si B, si C, totalnya SKB-nya adalah sama. Tetapi kemudian mereka juga berada pada urutan katakanlah 15 misalnya. 15, 16, 17 itu nilainya sama semua. Nah, nanti akan dilihat yang bisa masuk apakah di antara si A, si B, dan si C tadi nilai TKP-nya sama atau tidak. Kalau ternyata nilai TKP-nya sama, maka kemudian akan dilihat tes intelijensi umumnya. Kalau nilai tes intelijensi umumnya juga sama, maka akan dilihat tes wawasan kebangsaannya. Kalau ternyata juga masih sama, maka tiga-tiganya diikutkan ke dalam SKB. Tetapi kalau nanti ternyata nilai TKP-nya yang satu lebih tinggi dari yang lain, maka yang satu katakanlah si B itu lebih tinggi dari si A, maka tentu yang bisa ikut adalah si B karena TKP-nya lebih tinggi. Tetapi kalau misalnya TKP-nya si A dan si B itu sama, tetapi TWK-nya si B ternyata lebih tinggi, maka nanti juga si B yang bisa ikut. Jadi itu mekanisme nanti cara penentuan orang yang bisa masuk di dalam masuk ke tahap berikutnya itu SKB. Next. Nah, ini alur pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2024, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu harus melakukan rincian formasi pada ESI ASN, ini sudah dilakukan. Kemudian usulan rincian formasi ASN sudah diverbal oleh teman-teman di Kementerian PAN-RB dan BKN. Kemudian nanti akan dilakukan setelah ditetapkan oleh Pak Menteri, baru kemudian akan diumumkan pengadaan calon aparatur sipil negara ini sekarang ini baru akan kita mulai untuk calon pegawai negeri sipil sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Deputi SDMA. Nanti setelah kita umumkan baru peserta bisa membuat akun dan registrasi pada sistem seleksi calon aparatur sipil negara dan karena data kita sudah terintegrasi dengan Dukcapil, maka nanti juga
begitu yang bersangkutan melakukan registrasi menggunakan nomor induk pendudukan dan nomor KK-nya, maka nanti sistem akan langsung memvalidasi ke dalam database kependudukan di Dukcapil. Pada saat nanti melakukan pendaftaran, maka sistem e-materai juga terintegrasi dengan sistem e-materai yang ada di teman-teman Peruri. Nah, nanti akan ada masa sanggah dan jawab sanggah kalau sudah dilakukan seleksi administrasi, dan peserta yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti ujian SKD dan SKT dengan CAT BKN, dilanjutkan dengan SKB bagi mereka yang lolos seleksi kompetensi dasar. Kemudian proses pengolahan hasil akhir itu juga akan dilakukan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Menteri Pan-RB. Dan setelah dilakukan pengolahan tentu akan diumumkan siapa saja yang kemudian berhak untuk lolos menjadi calon aparatur sipil negara atau menjadi calon pegawai negeri sipil, dan langsung melakukan pengisian daftar riwayat hidup dan penetapan nomor induk pegawai melalui sistem informasi aparatur sipil negara. Next. Ini adalah skenario kalau misalnya nanti sudah ditetapkan jabatan yang akan diisi oleh Pak Menteri, maka tentu nanti Bapak Ibu perlu mendetailkan dari jabatan tadi, terutama terkait dengan apa-apa yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi SDMA. Misalnya formasi untuk disabilitas. Berapa banyak jabatan untuk disabilitas, atau misalnya ketentuannya adalah 2% misalnya, itu akan diisi dari jabatan disabilitas misalnya. Maka tentu Bapak Ibu perlu menetapkan jabatan-jabatan mana yang bisa diisi oleh teman-teman yang difabel. Kemudian yang kedua yang juga perlu Bapak Ibu definisikan, untuk yang misalnya putra terbaik, lulusan terbaik misalnya, atau misalnya putra-putri khusus Kalimantan misalnya yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi SDMA. Kemudian putra-putri untuk Papua, diaspora, dan segala macam. Karena penentuan ini pada akhirnya nanti akan menentukan nilai ambang batas yang akan diperoleh oleh setiap peserta pada saat penentuan kelulusan yang bersangkutan. Nah, nanti setelah Bapak Ibu selesai melakukan mendetailkan dari jenis kebutuhan formasi tadi, formasi khusus tadi, maka kalau ini sesuai dengan agenda kita, maka nanti insya Allah di minggu kedua atau minggu ketiga awal bulan Agustus akan kita umumkan pendaftaran. Tetapi tentu saja kalau Bapak Ibu sudah bisa membagi dan menyelesaikan terkait dengan formasi-formasi tadi, membaginya. Kemudian kalau ini sudah kita umumkan, insya Allah nanti sampai dengan minggu kedua bulan September itu akan dilakukan seleksi administrasi, dan minggu kedua bulan Oktober sudah bisa diikuti pelaksanaan seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil. Dan sementara ini kami memandang mungkin sekitar bulan atau minggu kedua bulan November kita sudah bisa mengumumkan siapa saja yang lulus SKD dan bisa mengikuti ke tahap selanjutnya, yaitu SKB. Nah, nanti setelah itu di minggu ke-3 November diharapkan sudah bisa dilakukan SKB, baik itu melalui CAT ataupun melalui non-CAT. Dan diharapkan nanti di minggu kedua bulan Januari sudah bisa diketahui siapa-siapa saja yang lulus calon pegawai negeri sipil dan bisa dilakukan pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil. Bapak Ibu yang kami hormati, next, kami tentu saja kita sesuai dengan ketentuan keputusan Kepala BKN nomor 234.1/2024 tentang petunjuk teknis pemanfaatan sertifikat seleksi kompetensi dasar atau CAT BKN. Kalau ada peserta yang tahun lalu sudah mengikuti seleksi kompetensi dasar, maka yang bersangkutan bisa menggunakan hasil sertifikat SKD mereka untuk digunakan pada tahun seleksi sekarang ini.
Jadi di dalam ketentuan tersebut, peserta hanya dapat mengikuti SKD sebanyak 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Jadi kalau mereka kemudian juga bisa yang sudah lulus SKD sudah di atas nilai ambang batas dan tidak mau mengikuti seleksi atau SKD pada tahun ini, maka yang bersangkutan bisa menggunakan sertifikat SKD tahun lalu, tetapi hanya boleh digunakan untuk 1 periode pengadaan CASN berikutnya. Jadi artinya kalau mereka ikut seleksi SKD tahun 2023, maka sertifikatnya bisa digunakan untuk SKD tahun 2024. Tetapi tentu saja nanti nilai yang akan diambil adalah nilai terbaik. Jadi kalau tahun ini ternyata nilai nilai yang diajukan. Jadi kalau nilai SKD-nya menggunakan nilai SKD tahun sebelumnya, maka tetapi yang kemudian yang bersangkutan mengikuti SKD lagi, maka nilai SKD yang disertifikatnya gugur. Yang bersangkutan akan ikut berarti menggunakan nilai SKD. Jadi tidak ada memilih nilai SKD terbaik. Jadi yang dipakai adalah pilihannya yang bersangkutan ikut SKD atau yang bersangkutan tidak ikut SKD tetapi menggunakan sertifikatnya. Jadi ini pilihan yang kita berikan kepada peserta. Nah, bagaimana cara mendownload sertifikatnya? Itu bisa melalui URL https://sertifikat.bkn.go.id. Nanti silakan masing-masing peserta bisa mendownload sertifikatnya dan digunakan pada saat melakukan pendaftaran kalau yang bersangkutan tidak ingin ikut SKD tetapi hanya ingin menggunakan sertifikat kelulusan pada tahun berikutnya. Kemudian dalam hal peserta seleksi pengadaan PNS mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka hasil SKD pada sertifikat sebelumnya itu dinyatakan tidak berlaku. Ya, seperti tadi kami sampaikan, dia sudah mengunggah yang bersangkutan mengunggah sertifikatnya melalui SSCASN, tapi yang bersangkutan ternyata tiba-tiba memutuskan ikut seleksi SKD. Ternyata setelah melakukan pendaftaran yang bersangkutan kemudian mengundurkan diri, ya. Maka yang digunakan adalah pada saat yang bersangkutan mengatakan akan mendaftar mengikuti SKD, maka di situ yang bersangkutan harus mengikuti SKD. Jadi pilihan ada di para peserta dan pemerintah memberikan opsi kepada mereka mau menggunakan yang jalur mana. Apakah menggunakan jalur sertifikat atau ingin tetap menggunakan jalur SKD. Next. Nah, tahun ini kita kembali melakukan pengembangan CAT operating systemnya. Ini adalah tujuannya untuk memudahkan para teman-teman untuk melakukan instalasi. Jadi kami sampaikan sekali lagi bahwa CAT ini hanya bisa jalan di dalam operating system yang kami siapkan. Tidak bisa lagi kemudian menggunakan operating system yang apakah Windows atau Linux. Dipastikan OS-nya tidak bisa CAT-nya nggak akan bisa jalan di OS yang tidak sesuai atau yang tidak kompatibel. Maka mohon nanti terutama bagi teman-teman yang akan menyelenggarakan melalui titik lokasi mandiri, maka mohon nanti diinformasikan untuk bisa dilakukan instalasi CAT OS-nya. Tujuan kami untuk melakukan menyediakan CAT OS ini adalah tentu saja untuk dalam konteks untuk keamanan. Siapa saja yang kemudian boleh bisa masuk di situ dan siapa saja yang kemudian tidak berhak untuk bisa menggunakan sistem ini. Intinya adalah bagaimana kita bisa melakukan private terhadap sistem CAT OS ini, sistem CAT ini sehingga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau pihak-pihak yang ingin mencoba untuk merusak sistem CAT itu bisa diprotek sejak awal melalui operating system yang disiapkan. Yang berikutnya yang juga kami harapkan adalah melalui CAT OS ini kita berharap bahwa semua akan bisa dilaksanakan secara clean, secara bersih, bertanggung jawab dan transparan. Tidak ada celah atau jalur orang kemudian bisa melakukan mengakali sistem seperti pada tahun sebelumnya. Mereka menggunakan software mirror dan yang bisa kemudian diakali sistem CAT-nya. Kemudian beberapa kami juga mengatur siapa saja yang kemudian bisa memiliki role access kepada sistem.
Nah, selain CatOS, kami juga kemudian menyiapkan SG Browser. Jadi sistem CAT-nya hanya bisa running di dalam browser yang yang disiapkan. Di dalam SG Browser ini ada beberapa internet yang kemudian kami blok, yang kemudian tidak memungkinkan yang bersangkutan kemudian bisa mencari bantuan dari dari pihak-pihak lain ataupun melalui Mbak Google misalnya. Kita juga kemudian mencoba untuk mengintroduce fingerprint. Di mana CatOS nanti akan memiliki ID yang unik sehingga dipastikan nanti pada saat pelaksanaannya betul-betul bisa dilakukan secara fair bagi semua, termasuk IT security assessment-nya. Itu juga akan menjadi pertimbangan utama bagi kami di dalam penyelenggaraan seleksi, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Sesmen, bahwa seleksi ini betul-betul adil, transparan bagi semua orang yang mengikutinya, sehingga tidak ada orang yang merasa dianaktirikan atau tidak ada orang yang kemudian merasa diistimewakan dalam proses seleksi. Semua orang kemudian berhak untuk menjadi calon aparatur sipil negara melalui tentu saja mekanisme pelaksanaan seleksi yang transparan yang bisa dipertanggungjawabkan. Next. Selain menyiapkan dari sisi CAT-nya nanti, kami juga kemudian menyiapkan dari sisi infrastruktur dan keamanan, terutama terkait dengan bagaimana kita melakukan security monitoring terhadap seluruh infrastruktur yang kita gunakan, melakukan ITSA, IT Security Assessment, termasuk sistem enkripsi dan security hardening, itu dilakukan kerjasama dengan teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara. Bahkan kalau nanti tiba-tiba karena sesuatu hal yang tidak kita kendaki, kemudian terjadi insiden keamanan yang terjadi di lapangan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, kita tentu tidak bisa memprediksi apa yang belum terjadi, yang akan kita hadapi ke depan. Maka kami sudah bersama-sama dengan teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara akan mencoba berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pengamanan terhadap semua potensi insiden keamanan dari pemanfaatan teknologi informasi ini. Beberapa hal yang juga kemudian kami siapkan, terutama terkait dengan kebutuhan bandwidth, memastikan bahwa semua akses betul-betul bisa diberikan dengan baik. Kami kerjasama dengan teman-teman di Badan Akselerasi Komunikasi Teknologi Informasi Kominfo, Bakti Kominfo, untuk memastikan semua masyarakat kemudian betul-betul bisa terfasilitasi di dalam seleksi calon aparatur sipil negara ini. Ini adalah yang terakhir dari paparan saya, dan kita tentu berharap bahwa seluruh proses seleksi ini betul-betul bisa dilaksanakan